ala Rasulillah amma ba'd. Baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan ya pembahasan muftarat. Kemarin kita sampai di munada ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa itu? Mustasna. Nah, baik. Baik. Untuk PR masih jalan ya, insyaallah ya. Karya-karya yang nambah lagi ya. Baik. Tapi kita lihat di mustasna. Nah. Munada kemarin jelas insyaallah ya. Nah, pokoknya kita ulang-ulang kaidah ini ya. Ini anak rasa sudah cukup mencukupi sebagai dasar ya. Nah. Baik. Coba ini anak minta ada buku rangkumannya ini ya. Ini jurumiyah ini ya. Nah. Ini belinya di mana, Pak? Pak Yasin? PDF-nya ada? Pernah kirimkan ya, Pak Yasin? Baik. Kamu minta satu ini ya, Pak Yasin ya? Ini minta atau beli nih? Ada yang bayar telepon penulisnya di balas. Ini kalau rangkuman gini menurut Anda penting ya. Karena kita ngetik ini butuh waktu ini. Ya, daripada kita ngetik sendiri, ya kita manfaatkan yang ada gitu. Karena butuh waktu ini memang. Lumayan ini ya. Kemarin ini ada halamannya ya. Berapa itu? Pembahasan munada? 27. Coba Anda lihat ya. Supaya jadi bisa pegang juga. Disinkronkan ya. Kok 27 nggak ada 27? 37. Munada 40. Oh, baik. Coba kita sinkronkan coba ya. Nah. Baik. Insyaallah sinkron ya ini ya. Dengan yang di mulakhas ya, dengan di mutarat ya. Ada. Oke, kalau ada itu jadi bagian siapa? Yasin itu. Main ini untuk ini. Baik. Nah. Baik, coba nggak apa ini murojaah sedikit ya, masalah munada ya. Baik, coba kita sinkronkan dengan yang di sini. Ini kelebihannya ada diagramnya ya. Nah, baik, mungkin sini tambahannya ini adalah dilengkapi tentang huruf nidanya ya. Kita akan pelajari ya. Nah, di sini ada a ya, dengan mat ya kan. Ada wa ya.
ada haya, ada ayah, ada a untuk manggil dekat, dan ada ai untuk manggil yang dekatnya. Baik. Nah, adapun pembagiannya ini sama ya. Ada 5 munada, yaitu munada mudhaf ya. Kemudian munada ini syibeh, itu artinya syabih ya. Baik, itu tulisnya syibeh ya. Ini maksudnya syabih ya harusnya ya. Baik. Nah, munada mudhaf sama munada syabih bil mudhaf ya. Itu hukumnya apa? Hukumnya mansub. Satu lagi apa? Nakirah ghairu maksudah. Jadi ini berarti yang nomor berapa ini? 3, 4, 5 ya. Baik. Itu dihukumi apa? Mansub ya. Nah, adapun yang mabni yang nomor 1 dan 2 ya. Ini mungkin agak kurang enak kalau baca ini ya. Nah, ya mungkin disempurnakan aja lah ya. Nah. Ini enggak kebaca ini. Kalau yang kemarin Anda tuliskan langsung mabni mu'rab. Yang mabni apa, yang mu'rab apa gitu. Enggak apa, ini sebagai tambahannya. Nah. Kalau menurut Anda sih untuk merangkum itu ya, itu sejak awal kita selesai satu bab itu rangkum dengan metode masing-masing. Anda juga ketika mengajarkan mulakhas di luar itu ya, masing-masing yang suruh Anda rangkum itu caranya beda-beda. Tapi Anda lihat itu bagus semuanya gitu. Ada yang pakai kolom, ada yang pakai panah-panah, ada yang kayak gitu. Jadi munada ya, kita lihat ini kan, oh kayak gini. Nah, kalau di mukhtarat ini kan dia berupa penjabaran nih. Nah, kemudian setelah itu coba kita punya rangkuman sendiri, kita entah cara kita tuh pakai kolom, apa cara kita pakai panah-panah ya. Jadi punya gaya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, supaya lebih terang, misalnya kita lihat mukhtarat di halaman 99 munada, penjelasannya kayak gini. Wah, Anda punya cara tersendiri nih ya kayak gini. Silahkan ya. Yang penting nggak keluar dari ini gitu. Itu ya, ini cara belajar ya. Ini cara belajarnya para ulama itu juga seperti itu ya. Baik. Jadi mereka itu inti pelajarannya sama, tapi cara nulisnya itu beda-beda. Baik, sekarang kita masuk ke isim yang nasab ya. Kita coba mengulang-ulang kembali ya. Mansubat yang sudah kita pelajari ya ini supaya kita nggak lupa ya. Kok susah. Baik, kalau marfu'at coba sama-sama murojaah ya. Apa pertama? Mubtada ya. Apa? Khobar. Sama-sama ya. Apalagi? Fa'il. Apalagi? Naib fa'il. Ini harus hafal ya. Jadi jangan sampai lihat buku. Coba tanpa lihat buku. Ini harus hafal. Dan ini akan sering anak ulang ya. Apa ini? Naib fa'il. Apalagi yang kelima? Isim kana. Apalagi? Khobar inna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh apa? At-tawabi. Tawabi ada 4. Apa itu? Taukid. Apa? Badal. Apa? Atof. Apa? Naat. Nah, ini harus hafal ini. Ya. Ini harus hafal, nggak boleh lagi buka buku ya. Baik. Kemudian mansubat ya. Nah, ini juga harus hafal ini. Mansubat ya. Apa ini? Boleh ya. Isim atau khobar? Khobar. Baik, atau kita mulai dulu dari maf'ul dulu aja ya. Baik. Jadi maf'ul ada berapa? Ada 5 kan ya? Biar gampang gitu ya. Apa itu? Maf'ul bi. Maf'ul apa lagi? Li ajli. Apa lagi? Mutlak. Apa lagi? Ma'a. Apa lagi? Fi. Atau bahasa lainnya apa?
Dzaraf. Taib. Tidak kan 5 kan? Taib. Kemudian khobar kana. Isim inna. Udah 7, apalagi 8? Belum. Ini ada 11 ini. Hal yang udah kita pelajari ya. Apalagi udah? Munada. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 2 lagi ini. Nah, ini mustas. Nah, ya. Kemudian nanti apa? Tamyiz ya. Nanti yang terakhir tawabi ya. Tawabi nanti ada 4. Pokoknya dia ada 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 4 ini tambahnya jadi berapa? 15. Kalau ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambahan 4 jadi 10 ya. Nah, ini harus dihafalkan ya. Jadi ibarat ini 10, ini ada berapa? 15. Nah, ini harus dihafalkan ya. Nah, diagram kayak gini, ini harus hafal, harus. Gitu. Makanya nanti kalau bisa ya, anak punya kayak gini, anak kasih garis-garis, ini harus sering diisi gitu, untuk mengingat ini. Ya. Jadi ini kosongin, tuliskan. Gitu. Nah, kalau sampai ini nggak hafal, nanti dia agak lambat memikirkan ini marfu apa mansub. Kalau dia marfu apa ini? Nah, dia lambat nanti ya. Nah, ini ya. Nah, kita sudah sampai di pembahasan sampai di sini nih. Nah, sekarang kita akan bahas yang ini. Jadi setelah ini tinggal satu tamyiz ya. Hah? Nah, gak apa, yang penting ini dulu udah hafal. Nah, nanti baru dia apa? Masing-masing ini ya. Nah, misalkan contohnya nih, mubtada kan marfu'at. Nah, upayakan mulai dari jenisnya, namanya anwa kan. Nah, tadi ada 3, apa itu? Isim, nah ini aja lupa ini. Isim dohir ya. Kemudian isim apa lagi? Mu'rab. Isim dohir itu isim mu'rab dan mabni. Satu lagi apa? Masdar awal. Coba lihat versi coba dilihat di awal ya. Nah. Jadi bahasa lain isim dohir adalah apa? Kalau bahasanya tadi ini apa? Mabni, mu'rab sama masdar mu'awwal. Baik. Nah, ini setelah ini hafal, nah dia masuk sedikit ini jenisnya. Nah, baik. Kemudian nanti kalau ingin masuk lagi ke dalamnya lagi ini ahkamnya ya, hukum-hukumnya. Nah, nanti hukumnya gimana gitu. Cara masuk itu pelan-pelan. Jadi mulai dulu dari sini. Kalau ini belum hafal, jangan masuk ke sini dulu. Ini dulu ulang-ulang dulu. Cara bikin skema gitu. Jadi setelah itu mubtada ada berapa jenis? Ini harus hafal juga. Nah, nanti khobar. Khobar ada berapa itu? Nah, dia isim dohir ya. Kita juga harus tahu nih penjelasannya. Kalau masalah penjelasan itu cuma kefahaman. Tapi kalau kayak gini ini hafalan. Kemudian apa? Jumlah ya. Jumlah ini bisa jumlah isimnya, jumlah ya. Kemudian apa? Syubuhul jumlah. Ya. Nah, kayak gini. Ini kan anwa juga kan? Nah, ini harus hafal juga. Baik. Nah, setelah itu baru masuk ke ahkamnya dia. Hukumnya itu gimana? 1, 2, 3. Karena itu penjabarannya ada. Gampang kan? Nah, nanti di paling akhir itu i'rab. Jadi cara bikin skema gitu. Ini kalau bagi Ana ya. Nah, i'rabnya di sini nih. Tuh. Nah. Hah? Nah, mutarat itu penjabaran. Nah, ini Ana kasih skema gimana cara meringkas. Nah, masing-masing itu punya gaya. Nah, anak perhatikan ya kalau anak dulu cara memahami muhtarat sama-sama juga, anak juga dulu nggak ngerti sama sekali gitu. Nah, anak lihat, oh pakai skema ini kok gampang gitu.
hafalkan dulu skema terbesarnya ini, kemudian mengerucut di dalamnya gitu. Jadi ibaratnya itu pahami luasan, masuk lagi ke dalamnya semakin mengecil gini. Nah, gini. Nah, gitu. Nanti dia akan sampai di titik sasaran. Jadi kalau mana set. Nah. I'rab. Jangan sekali-kali bahas i'rab dalam-dalam tapi skema besarnya itu kita belum paham. Gitu. Nah, jadi apa konsep menyeluruhnya itu belum dia gitu. Baik. Bisa dipahami cara berpikirnya ini ya. Nah, jadi konsep besarnya. Nah, ini kan pembagiannya ini mudah sekali sebetulnya nahwu itu ya. Oh, cuman kayak gini. Marfu'at itu cuman ada 6 tambah 4. Ini 11 tambah majrur itu lebih simpel lagi, cuman 3 dia. Nah, setelah itu masuk nih jenisnya. Kita harus paham ini. Makanya nanti ketika kita bikin susunan mubtada khobar itu bisa variatif karena udah tahu jenis-jenisnya ini. Setelah itu masuk ke ahkamnya ini. Mubtada misalkan ya hukum asalnya dia apa? Makrifat misalkan. Nah, dia boleh nakirah jika. Nah, itu udah ahkam tuh. Nah, kemudian i'rab contohnya ya. Gimana sih contoh i'rabnya mubtada? Misalkan Muhammadun Thalibun misalkan ya. Nah, sekarang mubtadanya kan, nah gimana cara ngi'rabnya? Jadi i'rab itu belakangan ya. Nah, itu ya, ini skema yang harus terus kita ulang-ulang ya. Ini ada di sini sebenarnya. Cuma nggak skemanya. Caranya buat Baik. Nah, kita akan lihat mustasna ya. Mustasna ini bagian dari mansubat ya. Isim yang di nasab ya. Nah, kalau kita bahas, misalkan kita menarik ini ya. Marfu'at, mansubat. Nah, kita harus ingat 9 isim yang pernah kita bahas dulu. Nah, ini kan pembahasan isim semua kan? Marfu', mansub, majrur itu pembahasan isim. Nah, kita harus ingat dengan tanda-tanda masing-masing dari 9 isim pernah Anda bahas itu. Itu kalau bisa dibikin tabel juga itu. Tapi yang masih ingat 9 itu? Mufrad. Nah, ini harus diingatkan juga terus ini. Jamak, mudzakkar, salim. Taib. Jamak, muannas, salim. Boleh kayak gini, boleh. Kalau muhtarat itu kan nyusunnya nggak gini dia. Misalnya mufrad ada maksur, mankus. Tapi nggak apa, kita kan punya gaya sendiri-sendiri. Mufrad, musanna, jamak kan gampang tuh. Kemudian yang agak janggal apa? Mankus ya. Yang keenam apa? Maksur ya. Ketujuh, asma al asma al khamsah ya. Baik. 8 taksir ya, jamak. Oh, bisa jamak masuk ke sini nih tadi ya. Dan sini nih, biar gampang urut ya. Jamak, taksir ya. Taksir ya. 6, 7, 8, 9 mamnu minas sarfi. Nah, kayak gini nih. Ini juga harus hafal nih. Mufrad kan ada marfu, mansub, majrur. Nah, dhamma, fathah, kasrah. Kalau ini alif, ya. Nah, kalau ini waw, ya. Kalau ini dhamma, kasrah ya. Jamak taksir sama mufrad. Dhamma, fathah, kasrah. Mankus dhamma, muqaddarah, fathah, dhahirah, kasrah, muqaddarah. Dhamma, muqaddarah, fathah, muqaddarah, kasrah, muqaddarah. Asmaul khamsah waw, alif, ya. Kalau ini dhamma, fathah, kasrah. Kalau ini sama ini. Ini dhamma, fathah. Afwan. Yang sama itu antara ini dengan ini ya. Gitu. Nanti kalau versi jurumnya itu membagi, ada yang alamah asliyah, far'iyah gitu aja, itu pembagian taksim sebenarnya. Kalau asliyah itu kan dhamma. Kalau far'iyah, nah selain itu gitu.
Itu sama aja sebenarnya setiap kitab kalau kita pelajari ya. Nah gitu kalau menurut anak sih setiap kita belajar apa misalnya kita belajar muhtarat kayak gini. Terus kita punya variasi gitu. Nah, misalkan muhtarat itu nyusunnya nggak kayak gini ya. Kok menurut anak paling enak gini ya. Nah, siapa tahu orang dengan melihat catatan anak itu lebih paham ke anak daripada ke gitu. Gitu caranya ya. Nah, ini 9 ini sangat sangat penting ini ya. Tapi kalau misalnya perbedaan dari muhtarat sama sebelumnya itu ada misalnya ada perbedaan misalnya di hurufnya itu. Maksudnya di kayak di Spasna ada di judulnya lebih banyak. Baik, coba ya cek ya. Ada 8 kalau di sini 5. Nah, Mustasna di sini halaman 35. 36. Nah. Nah, coba kita compare ya. Baik. Kenapa sih ya? Ini sebagai murojaah ya kayak gini. Apanya di foto ini? Juga tabel mamnu minas sorfi dulu pernah anak tuliskan ya. Itu nggak bisa diulang-ulang terus ya. Ya kenapa sih ya? Ini sebenarnya nggak hadir mustasna ini agak rawan ini sebenarnya. Takut nggak paham gitu. Apa itu? Oh. Jadi kalau ada tanggal merah satu sebagai pengganti. Mustasna. Misalkan di situ apa? Contoh di muhtarat hadara at tullabu illa zaidan ya. Baik. Nah, hadir apa? Para murid kecuali Zaid. Baik. Nah, di dalam istisna namanya ya. Ini kan istisna, yaitu jumlah istisnaiyah namanya. Baik. Nah, itu ada 3 hal yang harus kita pahami dulu. Yang pertama ya, ini namanya apa? Adatul istisna namanya ya. Sini disebutin kayaknya. Nah, adawat istisna ya. Adat atau adawat jamaknya ya. Al istisna. Ini ini mufradnya ya. Al istisna. Baik. Nah, yang depan ini adalah apa? Mustasna minhu ya. Ini apa? Mustasna. Nah, 3 ini harus kita pahami. Ini adalah mustasna minhu. Kita kalau ngatain Indonesianya apa ini? Kalau Zaidan kan, kalau mustasna yang dikecualikan. Kalau ini apa ini? Kalau bahasa Indonesianya? Hadir para murid kecuali Zaid. Berarti apa kalau Indonesianya? Ini yang dikecualikan. Apa? Nah, nah, jadi bingung. Pokoknya ketika kita bingung nerjemahinnya, kita harus paham konteksnya aja gitu. Makanya ketika kita bingung,
Ini Indonesianya apa ya? Ya sudah nggak usah kita terjemahkan, yang penting kita paham gitu. Jadi mustasna ini adalah yang jatuh setelah apa? Adatul istisna. Nanti adatul istisna itu ada berapa itu? Ada 6 ya. Baik. Kita pahami dulu konsep ini ya. Jadi struktur ini harus kita pahami dulu. Ada mustasna, ada adatul istisna. Mustasna minhu itu mustasna minhu jatuh sebelum apa? Adatul istisna. Nah, yang jatuh setelah ila itu adalah mustasna. Nah, ini yang dibahas. Kenapa kok dia mansub? Nanti dia hukum asalnya dia nasab. Wajib nasab. Nanti hukumnya kedua boleh nasab, boleh sebagai badal. Nanti yang hukum yang ketiga sesuai dengan posisinya. Maka agak rumit mustasna ini. Tapi kita pelan-pelan ya. Kita masuk pelan-pelan ya. Mafhum ini? Baik. Ini namanya rukunnya. Kita harus paham tiga hal ini dulu ya. Nah, terus ada di sini arkan ya. Arkan itu artinya rukun-rukunnya. Ini rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga. Artinya wajib bentuknya seperti itu ya. Ini hukum asalnya. Nanti bisa juga ini hilang ya. Pokoknya hukum asalnya ini begini. Mustasna minhu, adatul istisna sama mustasna. Nah, sekarang kita bahas nih, pelan-pelan ya. Ini ada watul istisna ya. Ini sebenarnya nulisnya itu nggak boleh pakai hamzah qat'i ya, itu diluruskan ya. Karena ini istasna. Istasna itu dia sudasi. Sudasi itu masdarnya nggak boleh pakai hamzah qat'i, tapi hamzah wasol. Khumasi, sudasi. Khumasi itu yang terdiri dari berapa? 5 huruf. Sudasi 6 huruf, itu masdarnya pakai hamzah wasol. Yang hamzah qat'i itu ketika rubai. Mempelajari kitabah kan? Ada kaidahnya itu, Pak. Baik. Nah, perhatikan di sini ya. Adatul istisna itu nanti ada 6. Nah, karena muhtaron ini terlalu ringkas. Ada 6. Nah, ini ada yang berupa apa? Huruf. Baik. Itu apa? Illa. Nah, jadi adat istisna yang berupa huruf adalah illa. Nah, nanti ada yang berupa isim. Apa itu? Ghairu dan siwa. Nah, kita harus paham ini. Maka nanti yang jatuh setelah ghairu dan siwa itu mudhof ilaih, karena dia isim. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini khilaf ya, khilaf para ulama ya. Antara apa? Dia itu huruf atau fiil. Nah, khilaf ini. Yaitu apa? Ada khola dan hasyar. Itu disebutin lengkap nggak di sini? Mana muhtarat? Oh ya. Nah, ini ya. Kita harus paham konsep ini dulu. Jadi kita melangkah pelan-pelan ya. Kelas? Udah semuanya nulis? Ini artinya ya, semuanya artinya itu kecuali bisa juga selain, itu kan mirip ya.
kecuali atau selain, kecuali ini semuanya sama ya. Jadi secara makna memiliki arti apa? Kecuali atau selain. Nah, kita berdiri sampai sini, kira-kira bisa dipahami dulu nggak? Jadi melangkah cara memahami mustasna itu, pahami dulu rukunnya. Ada mustasna minhu, ada tuli istisna sama mustasna. Kemudian yang ketiga ada adawatul istisna, ada 6. Ada yang berupa huruf ittifaq. Ini para ulama sepakat ini, dia huruf. Kemudian ada berupa ismun, ini ittifaq juga. Yaitu ghair dan siwa, ini bisa ghairu, ghairo, ghairi nanti. Beda-beda ya. Nah, ada yang dia mukhtalaf. Khilaf para ulama antara dia itu huruf atau fiil. Yaitu ada, khala, hasya. Meskipun nanti para ulama akan sepakat dia fiil ketika didahului oleh ma gitu. Karena pelan-pelan ini masuknya ini. Pelan-pelan ya. Baik. Karena sebagian ada yang sukanya simple, sebagian ada yang wah kurang ini nih, kurang dalam nih gitu kan. Makanya anak gabungkan nih, kadang anak simple, kadang anak dalam kan ya. Baik. Nah, nanti apa sih dampaknya ya? Ketika dia itu ini dianggap huruf, ya berarti kalau ini biasa dianggap huruf ya, nih sekilas saja ya. Maka nanti kata yang jatuh setelahnya berupa isim, ini dia majrur. Tapi kalau ini dianggap sebagai fiil, kata setelahnya apa? Mansub, sebagai maf'ul bih. Nah, gitu. Nanti dampaknya seperti itu. Nah, contoh ya, anak belum terlalu menjabarkan, cuman supaya tahu sedikit bedanya gitu ya. Contohnya misalkan ya, apa contohnya ya? Misalkan hadoro at-tullabu, misalkan ada, selain apa? Zaidan. Bisa juga apa? Zaidin. Hadoro at-tullab, ada itu selain kan? Selain apa? Zaid. Nah, kalau dia Zaidan berarti dia apa? Maf'ul bih. Kalau ini kasrah berarti apa? Masbukun bi harfi jar. Ini termasuk huruf yang mengejarkan ya. Mafhum? Jadi dampaknya seperti ini. Ketika ini dianggap sebagai fiil, maka ini dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Ketika ini dianggap sebagai huruf, maka dia majrur ya. Terus ini yang benar yang mana? Dua-duanya boleh. Kita boleh baca hadara at-tulab ada Zaidan. Hadara at-tulab ada Zaidin. Nah, ini mukhtalaf ya. Sudah sampai sini? Enggak berubah. Hanya i'rabnya yang berubah. Sudah bisa dibungkus ini? Baik. Apa? Betul, fi'il madhi. Betul, fi'il madhi. Kalau mau kita dalami lagi fi'ilnya fi'il apa? Nah, itu fi'il madhi. Kalau mau kita dalami lagi, kapan kita pilih huruf, kapan kita pilih fi'il? Ketika ada ma depannya, pastikan dia apa? Fi'il. Misalkan ya, karena ini sering di kitab ya. Nah, hadar at-tulab ma ada, ini jadi satu. Ma ada, nah pasti yang ini. Kalau dibaca ini, salah. Karena adanya apa? Ma ini. Nah gitu, kalau kita mau dalam lagi ya. Cuma nanti ya, nanti kita pelan-pelan dulu ya. Mafhum? Baik. Kenapa sih ya? Udah? Baik, Anda mau tuliskan mustalahat yang ketiga ya. Hapus ya? Hah?
Ini kita muhtarar itu full kaidah ya. Kalau untuk kosakata ini kita belum terlalu banyak. Nanti silakan berbanyak di Durusul Lughah ya. Nah. Baik. Mustolahat ya. Baca nggak? Istilah-istilah dulu harus kita pahami ya. Nah. Mustolah. Sebelum kita masuk ke hukum, kita harus paham mustolahatnya ini dulu ya. Mustolah. Mustolah. Oh, apa namanya? Mustolahat. Baca nggak ini? Ini tok ya. Perhatikan ini ya. Istilah pertama ada namanya atam, ada mufarragh namanya. Aman ya, ini udah sarapan semua kan? Aman ya. Ngopi udah? Ngopi udah? Nah, ini nggak ada di apa namanya? Di Mataron nggak ada di jurumnya, nggak ada di Melakus juga nggak ada. Karena tambahin aja supaya gampang dimengerti ya. Baik. Apa yang dimaksud tam ya? Dzukira fihi ya. Mustasna minhu. Silakan pakai bahasa Indonesia bisa ya. Yang disebutkan mustasna minhunya. Ini nggak ada terjemahan ya. Kita udah paham tadi mustasna minhu ya. Kalau ini lam yudkar ya. Fihi mustasna minhu ya. Artinya apa? Yang tidak disebutkan MN aja ya. MN tahu ya, mustasna minhu ya. Konsentrasi. Contohnya ya. Contoh yang tadi, hadara at-tullabu illa zaidan. Ma hadara illa zaidun. Konsentrasi ya, lihat dulu ya. Contohnya ya, yang tam ini pembahasannya adalah ada atau tidaknya mustasna minhu. Itu fokusnya di situ. Ada atau tidaknya mustasna minhu.
Tam lawannya apa? Mufarraq. Kalau dia ada mustasna minhunya namanya tam. Kalau nggak ada mustasna minhunya namanya apa? Mufarraq. Contoh ya. Hadir para murid kecuali Zaid. Mana ada tul istisnanya? Ini. Ya. Mana mustasnanya? Ini. Ada nggak mustasna minhunya? Ada. MN ya. Berarti kalau dia ada mustasna minhu namanya apa? Tam. Ya. Kita cek. Mahadoro ada tul istisnanya ada? Ada. Mustasnanya ada? Mustasna minhunya ada nggak? Nggak ada. Makanya namanya apa? Mufarraq. Tulis dulu ya. Gampang kan? Pelan-pelan. Sebelum masuk ahkam ini harus paham dulu ya. Ya kalau Anda simpulkan gini. Pembahasan tam mufarraq ya. Ini adalah ditinjau dari apa? Ada atau tidaknya mustasna minhu. Nah. Cek. Kelas? Baik. Tapi yang Faro ini dia belakangnya itu wajib masuk apa bebas bisa masuk? Nanti itu hukum. Nanti poin keempat ya. Ini harus paham dulu ini. Jangan perhatikan, oh ini beda nanti. Simpan di dalam hati dulu ya. Belum difonis ini ya. Sekarang istilah kedua namanya al-muttasil ya. Karena kalau gini artinya tak ya. Jadi kalau nasrat itu artinya gini ya. Al-munqati ya. Baik.
Saya tulis dulu ya. Baik. Coba Anda jelaskan dulu ya presentasi depannya. Istilah kedua, kita harus tahu istilah namanya muttasil munqati. Muttasil secara bahasa artinya apa? Bersambung. Munqati terputus ya. Nah, apa itu muttasil ya? Konsentrasi ya. Mustasna min jinsi mustasna minhu ya. Jadi mustasnanya itu adalah bagian dari jenis mustasna minhu. Kalau munqati, mustasna laisa min jinsi al mustasna minhu. Bukan termasuk jenis mustasna minhu. Contoh ya. Masih contoh yang sama ya. Hadir para murid kecuali Zaidan. Nah, kita fokusnya di dua ini. Ini mustasna minhu. Zaid ini termasuk murid enggak? Termasuk ya. Makanya Zaid termasuk dari jenis mustasna minhu ya. Nah, berarti dia apa? Muttasil ya. Kalau ini hadara at-tullabu illa qalamahum. Hadir para murid kecuali pulpen mereka. Kira-kira pulpen termasuk murid enggak? Bukan. Nah, makanya ini apa? Munqati. Pahami dulu ini. Bungkus dulu ya. Bungkus. Makanya ini dengan contoh yang sama kan, kalau ditinjau dari ada tidaknya mustasna minhu namanya tam. Ditinjau dari apa? Mustasna termasuk jenis mustasna minhu atau tidak, berarti muttasil. Berarti contoh ini tam muttasil. Baik. Mustasna baik. Tulis ya. Ya, nanti pentingnya apa sih dalam ilmu Quran ini sangat penting ya. Contohnya ketika membahas masalah iblis itu termasuk malaikat atau bukan malaikat. Itu gara-gara ini. Allah mengatakan qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis. Mereka semuanya sujud kecuali iblis. Nah, tergantung kirab iblis ya. Iblis ini termasuk malaikat atau enggak ya? Kalau dia termasuk malaikat, berarti mustasnya apa? Muttasil. Kalau enggak termasuk malaikat, munqati. Itu bahasa dalam tafsir penting itu. Supaya kita paham, ini termasuk malaikat atau bukan iblis ini ya? Kalau enggak termasuk malaikat, berarti dia apa? Munqati ya. Jadi bisa tanda tanya ya. Tanda tanya. Makanya kita harus pahami ini. Nanti dalam tafsir itu sangat diperlukan ya.
Sudah Pak Yudi udah nulis? Bisa disebut tamu kopi juga. Yang mana? Nah, betul. Ini tamun kotik berarti kan. Baik. Sekarang istilah yang ketiga ya. Baik. Mujab, al-mujab. Sebagian nanti istilahnya mujab, ya. Sebagian mengatakan musbat. Tapi jangan bingung ya. Baik. Hmm. Baik. Konsentrasi ya. Ini istilah yang ketiga. Nah, ada namanya mujab atau bahasa lain sebagai kitab musbat. Jadi jangan bingung ya. Ada yang mengatakan mujab, ada yang musbat. Ada yang manfi. Nah, ibaratnya ini kalimatnya positif, ini negatif gitu aja. Paling gampangnya. Nah, di sini mujab itu laisa fihi nafyun. Tidak ada di dalamnya apa? Huruf nafi. Kalau manfi fihi nafyun. Ya, atau yang serupa dengannya ya. Cuma kita sebutkan nafyun saja. Supaya gampang ya. Nah, contohnya di sini. Hadara at-tullabu illa Zaidan. Ada nggak huruf nafinya di sini? Nggak ada. Berarti dia apa? Musbat atau mujab. Ya. Nah, yang nafi, nah ini ma. Artinya apa? Tidaklah. Tidaklah hadir para murid kecuali Zaid. Berarti dia apa? Manfi. Jadi berarti tinjauan yang ketiga ya. Atau bahasa mudahnya ini apa? Positif ya. Atau apa? Negatif. Nah, ini 6 mustalahat dengan 3 kriteria ini harus difahami dulu sebelum masuk hukum supaya nggak bingung kita. Papan tulisnya kurang besar ini ya. Pakai yang seperti ini ya. Kalau saya pakai langsung itu ya di print Pak, dipoto dulu. Kelas
Mana? Aji. Mana? Bawah. Yang harus jabu sama Musbat ya. Masya Allah. Ini sekece ini loh nih. Gini tadinya sak ya. Pokoknya kalau ini khotrikah namanya ya. Sret itu titik 2 ya. Supaya cepat nulisnya dia. Juga ikut foto lah. Untuk huruf mafik itu hanya nama doang. Bisa yang lainnya. Kalau ini kan karena dia fi'il madhi ya. Jadi ma yang pas. Kalau dia mudhore ya bisa la gitu. Misalkan la yahduru, boleh juga. La yahduru at-tullab illa, ini hanya menyesuaikan. Misalkan pakai lam juga. Lam yahdur at-tullab illa zaidan, boleh ya. Yang penting dia nafi, kalimatnya apa? Negatif ya. Kelas? Ana ulang ya. Ini kita nanti setelah ini latihan bisa membedakan enggak ini ya. Sebelum Ana masuk ke ahkam ya. Ana ulang ya. Ini jadi mustalahat yang harus kita pahami ya. Ini ada 3 kriteria ini ya. 1, ditinjau dari ada atau tidaknya mustasna minhu. Baik. Enggak tahu ini ngerti ini Indonesianya apa ini ya. Kalau mustasna dikecualikan, mustasna minhu yang dikecualikan darinya, boleh juga ya. Cuman kok agak janggal ya. Atau objek yang dikecualikan, bisa juga ya. Nah kemudian yang kedua, mustasna termasuk jenis mustasna minhu atau tidak. Itu pembahasan ada muttasil, ada munqati. Baik. Kemudian yang ketiga, kalimatnya positif atau negatif. Ada istilah musbat atau manfi, atau mujab atau musbat. Nah, ini berlawanan ini ya. Kalau tam lawannya mufarrad, muttasil lawannya munqati, musbat atau mujab lawannya apa? Manfi. Ini berlawanannya. Coba ini anak kasih. Anak hapus ini ya, sebelah sini aja. Nah. rancu antara tam sama mujab ini. Yang rancu. Sama? Sama mujab ya. Itu nanti sudah, tapi kalau di kalimat bisa bedain. Oh, nah, tinggal ditinjau dari apanya gitu. Jadi ini dan ini contohnya sama kan? Iya. Nah, sama kayak gini nih, misalkan nih. Ini adalah sebuah spidol. Ya. Kalau Anda meninjau dari bahan pembuatnya, terbuat dari apa dia? Aluminium. Ya. Kalau Anda tinjau dari sisi warnanya, putih. Nah gitu aja. Jadi benda yang sama ditinjau dari mananya dulu nih. Ya, kan ini kan? Ini kan sama nih. Ditinjau dari mananya dulu. Kalau ditinjau dari apa? Ada atau tidaknya mustasna minhu, itu namanya apa? Tam mufarrad. Ya. Kalau ditinjau dari apa? Kalimat itu positif atau negatif, mujab musbat. Baik. Sudut pandangnya ya. Contohnya dhahaba al-muhandisuna illa aliyan ya. Para apa? Engineer ya, atau para insinyur pergi kecuali aliyan. Coba jawab cepat ya. Anak akan sebutkan
Misalkan mutasil munqati, langsung jawab cepat ya. Jadi pandang coba ya. Contoh ini musbat atau manfi? Musbat. Musbat. Haji. Ini berarti dia apa? Musbat ya. Kita kasih hukum dulu ya. Baik. Pak Gunawan aja langsung lompat. Ini mutasil atau munqati? Mufasil. Hah? Mufasil. Mufasil? Mufasil nggak ada. Muttasil ya. Ya anggaplah Ali termasuk muhandis ya. Baik. Pak Yudi. Ini tam atau mufarraq? Tam. Kenapa tam Pak Yudi? Karena ada minhunya. Mustasna minhu. Jangan minhu aja ya. Karena ada minhunya. Gampang kan? Jadi ini harus bisa menentukan dulu ya. Berarti ini kalamnya apa? Musbat, mutasil, tam gitu. Coba lagi. Ma akala Muhammadun illa khubzan. Ya. Tidaklah Muhammad makan kecuali roti. Nah, jawab cepat lagi. Haji. Ini tam atau mufarraq? Mufarraq? Kenapa mufarraq? Nggak ada apa namanya? Mustasna minhunya. Mustasna minhu? Ada nggak mustasna minhunya? Atau jangan sulit-sulit dulu lah coba ya. Kayaknya sulit ini. Ganti. Tuh. Anak kasih yang gampang dulu ya. Ukila ya. Tidaklah dimakan kecuali apa? Roti. Coba cek. Ini tam atau mufarraq? Haji. Mufarraq ya. Baik. Ada mustasnanya, tidak ada mustasna minhu ya. Mufarraq. Coba Pak Rendra. Ini musbat atau manfi? Manfi. Kenapa manfi? Ada ma-nya ya. Baik. Pak Yasin, ini muttasil atau munqati? Apa? Munqati. Nah, karena itu tidak ada apa? Mustasna minhunya, berarti dia apa? Terputus ya. Munqati. Baik. Kalau nggak ada dia apa? Terputus ya. Lagi atau ini dulu? Baik. Atau kita masuk hukum nih? Ini kita belum bahas kenapa kok ini marfu, ini mansub gitu ya. Baik. Contoh lain ya.
berarti kalau mana ukila lahmu illa kubro itu maksudnya mutasil. Muttasil. Laham illa Ukila laham kalau to'aman. Karena roti termasuk bagian dari makanan gitu. Gitu. Coba kita masuk ke ahkam dulu ya. Kenapa sih ya? Dari sini. Ahkam. Pakai bahasa Arab ini nggak apa ya? Baik. Coba kita lihat hukumnya ya. Nah hukumnya nanti ada 3. Wujubu an-nasbi. Dia wajib nasab. Wujubun nasbi. Wajib nasab ya. Nah yang kedua jawaz. Artinya dia ada pilihan. Jawazu an-nasbi ya. Boleh dia itu nasab atau nanti sebagai badal. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah. Kemudian yang ketiga ala hasabi mauqihi fil jumlah. Ala hasabi sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah ya. Coba ditulis dulu ya. Ala hasabi. Ala hasabi. Mauqihi fil jumlati. Ala hasabi sesuai dengan mauqi kedudukannya fil jumlati. Kalau bahasa muhtarat itu mustasna minhu yang dikecualii. Kalau mustasna yang dikecualikan. Yang dikecuali sama yang dikecualikan. Kayaknya nggak masuk juga bahasa Indonesia itu. Nah.
Kelas? Udah ya? Apa belum? Udah, tulis dulu 5 menit ya. Udah Haji? Kelas? Sip. Baik, sekarang kita lihat hukum ya. Kita hukum, kita kombinasi nih ya. Jadi hukumnya kan ada 3 ya. Nah, ada yang wajib nasab, ya. Jadi akhirnya harus nasab. Ada yang boleh nasab, ibarat boleh nasab, boleh selain nasab lah gitu. Yang ketiga, nanti sesuai dengan kedudukannya ya. Nah, kita awal dulu mengkombinasi antara ini dengan ini. Ya. Kita perhatikan di sini ya. Nah, kapan dia itu wajib nasab? Ya. Ketika dia apa? Kalamnya itu tam dan musbat. Bisa tulis ini. Nah. Tam dan musbat ya. Ini gak usah dilihat dulu, tengah ini ya. Kita kombinasi antara ini sama ini dulu. Fokus ya. Tam dan musbat ya. Berarti tam itu apa? Disebutkan mustasna minhunya dan kalamnya positif. Baik. Nah, kalau yang boleh nasab, boleh badal ya. Nah, dia adalah kalamnya apa? Tam, manfi. Nah, tulis. Nah, jadi kan ini kan, betul nggak? Ini sama ini sama ini. Nah. Baik. Nah, sekarang kapan sesuai dengan posisi sesuai dengan kedudukan dalam jumlah ya? Berarti kan tinggal ini kan? Ini ya. Ketika dia apa? Mufarraq. Nah, mufarraq itu pasti apa? Manfi. Nggak ada mufarraq musbat. Gitu. Jadi kombinasinya ini. Kalau ini pasti sama ini. Ini nggak ada. Anak ringkes dulu sini. Jadi ini ya, misalkan ini tam, ini apa? Mufarraq. Ini apa? Musbat ya. Ini apa? Manfi.
Nah, kira-kira gini nih. Ini penting ini. Terus. Sudah tulis? Sudah? Coba Anda jelaskan dulu ya. Ya jelas ya. Baik. Nah ini rumusnya. Ketika memberikan ahkam itu hanya fokusnya di sini sama sini. Ini gak usah diperhatikan ini. Karena nanti ini masuk dalam ahkam ini nanti. Coba ya kita lihat ya. Hukumnya ya. Ini tadi skemanya paling gampang ini ya. Ada tam musbat berarti apa? Wajib nasab. Tam manfi boleh nasab. Ini boleh dulu. Kalau mufarraq pasti apa? Manfi sesuai dengan kedudukannya. Ya. Baik, sekarang kita cek ya. Nah. Misalkan nih, hadara at-tullabu illa Zaidan. Ya. Ini kalamnya apa? Tam. Ya. Berarti kan tam. Kemudian musbat atau manfi? Musbat. Ya. Musbat. Karena tidak ada kalam negatif. Berarti hukumnya Zaidan ini harus apa? Ini wajib. Gak boleh kita mengatakan Zaidun, Zaidin gak boleh. Ini harus Zaidan. Kita tanya kenapa ini harus Zaidan? Karena ini kalamnya apa? Tam musbat. Ketika tam kita paham, oh tam itu ada mustasna minhunya. Ketika musbat tidak ada apa? Nafinya di sini. Berarti Zaidan ini harus. Paham? Nah, kita cek dulu yang mana ini? Yang ini dulu ya. Urut ya. Ma hadara illa Zaidun. Nah, ini berarti kalamnya apa? Mufarraq ya. Mufarraq. Nah, mufarraq itu pasti apa? Manfi ya kan. Ini tidak ada mustasna minhunya ya. Dan dia pasti manfi. Nah, maka dia apa hukumnya? Sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah. Ini sebagai apa ini? Fa'il, betul. Tidaklah hadir kecuali Zaid. Berarti ini fa'ilnya apa? Hadara ya. Mafhum? Maka di sini apa? Zaidun ya. Kebetulan ini sebagai apa? Fa'il ya. Baik. Misalkan contoh lain dia nggak harus fa'il misalkan ya. Seperti tadi kan ma'ukila illa khubzun. Contoh lain ya misalkan ya. Ukila illa khubzun. Apa khubzun? Roti. Nah, khubzun sebagai apa dia?
naibul fa'il. Ya, gitu kan? Makanya itu ala hasabi mauqi'ihi fil jumlah maksudnya itu. Ya. Nah, itu apa? Nah, naibul fa'il. Nah, gitu. Sesuai dengan jadi dia bisa berubah-ubah ketika dia adalah mufarraq dan mufarraq pasti apa? Manfi. Makanya jatuh setelah ila itu i'rabnya berubah-ubah sesuai dengan kedudukannya. Yang kita harus pahami mufarraq itu pasti apa? Manfi. Ini rumusnya di sini. Mufarraq pasti manfi. Kalau tam bisa musbat bisa manfi. Nah, sekarang kita masuk yang ini. Ya, contoh yang ini ya. Nah, kalau dalam hukum muttasil munqati ini nggak dilihat. Nah, dia langsung lihat saja kaidahnya itu ya. Hadara at-tullabu illa Zaidan. Berarti kalamnya apa ini? Tam. Kemudian apa? Musbat atau manfi? Musbat. Berarti dia apa? Wajib nasab. Baik. Nah, kemudian yang munqati ya. Hadara at-tullabu illa qalamahum ya. Hadir para murid kecuali pulpen mereka. Ini tam atau mufarraq? Tam, karena ada mustasna minhunya. Musbat atau manfi? Musbat, karena tidak ada. Nah, makanya dia apa? Wajib? Enggak. Ini wajib nasab semuanya. Ini kan dia apa? Karena kasih hukum aja ya. Ini kan dia apa? Tam apa? Musbat. Ini juga apa? Tam musbat ya. Kalau menentukan hukum, gak usah dilihat ininya, karena hukum itu ini dan ini aja. Ini tam musbat. Wajib apa? Nasab ya. Atau anak tulis ini nih. Wujub jawaz gitu aja biar gampang ya. Ini apa? Jawaz. Nah, gitu kan. Ini tam musbat. Berarti apa? Wajib nasab kan wujub ini ya. Nah, wujub ini apa? Jawaz. Paham sini? Nah, sekarang kita lihat yang bawahnya ya. Hadara at-tullabu illa Zaidan. Ini sama ya. Berarti kalamnya apa ini? Tam ya. Kemudian musbat ya. Nah, berarti dia apa? Wajib nasab. Ma hadara at-tullabu illa Zaidan. Berarti kalamnya apa? Tam. Kemudian apa? Manfi. Nah, tam manfi jawaz. Apa maksudnya? Boleh dia Zaidun, boleh dia apa? Nah, ini boleh Zaidun. Kalau Zaidun sebagai apa? Badal. Nah, apa? Ini sebagai apa? Badal. Ini yang dimaksud di sini. Nah, jadi ini boleh sebagai badalnya ini ya, pakai pulpen ini aja sampai. Taib. Ini sebagai apa? Badal. Nah, ketika dibaca Zaidun. Nah, ini boleh Zaid, boleh hadara ma hadara at-tullabu illa Zaidan, boleh. Atau ma hadara at-tullabu illa Zaidun. Karena dia taman manfi. Selesailah hukum ya. Gampang kan ya? Atau sulit? Lebih kalimat susah. Kayaknya itu contoh. Mungkin rumus paling ringkasnya di sini nih. Ya, terus aja nih. Mufarraq berarti apa? Ala hasabi mau Nah, gini aja. Ini kayaknya rumus kecil ini sangat penting ini, kecil gini nih. Tam musbat wajib. Tam manfi jawaz. Mufarraq pasti manfi. Ala hasabi mauqi'i. Udah, ini rumus kecil ini harus Berarti kalau mufarraq sama manfi itu kalau di bahasa Indonesia ini gimana Ustaz?
Nah, susah di Indonesia ini. Susah berarti. Jadi kalau mufarrad manfi, Tergantung kedudukan jumlah gitu. oh maksudnya ala hasabi mauqi'ihi, ya tergantung posisinya dalam jumlah. Contohnya ini kan, kalau ini kenapa Zaidun? Karena dia fa'il. Nah, kenapa ini khubzun rofa? Karena naib fa'il kan. Ini kan kalamnya kan majhul kan ini. Ini kan maklum kan ya. Gitu. Jadi kalau di Indonesia kan ini maksudnya ya, ala sesuai hasabi mauqi'i, sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah. Maksudnya gimana? Kalau ini kedudukannya dalam jumlah sebagai fa'il. Kalau ini kedudukan dalam jumlah sebagai apa? Naib fa'il. Tapi untuk yang badal itu dia yang misalnya minunya harus disebutkan. Apanya? Yang badal itu Yang badal? harus disebutkan mubadalnya. Misalnya minunya tasna. Kayak gitu. Oh iya, nah, kalau dia sebagai badal pasti ada mustasna minhunya. Gimana dia membadali kalau nggak ada badalnya? Nggak ada penggantinya. Heeh. Berarti kalau dia fi'il dia bukan badal ya. Nah, misalkan ini dihilangkan ya. Ini mahadoro ya, mahadoro illa gitu misalkan ya. Gak ada mustasna minhunya ya. Baik. Nah ini jadi kalamnya apa dia? Mufarraq kan? Karena nggak ada mustasna minhunya. Karena yang jawas itu dia harus tam, harus ada apa? Mustasna minhunya. Karena syarat tam itu harus ada mustasna minhu. Ketika ini hilang jadi mufarraq. Mufarraq pasti manfi gitu. Kalau ini hilang nih, ini pasti dia apa? Zaidun di sini karena sebagai fa'ilnya dia. Gitu, Pak. Pokoknya huruf kecil ini nih, ini intinya. Karena kalau ngajar nggak perlu nulis lagi nih, share aja. Coba kita lihat di muftarad nih ya, kita lengkapi. Kita baru satu adat istisna. Nanti yang ghairu siwa itu beda lagi nanti. Pokoknya kalau memahami kaidah ini ya, insya Allah belajar kitab apapun nanti mudah nanti. Coba ya kita cek ya. Kita baca ini ya. Mustasna adalah isim nasab jatuh setelah adawatul istisna ya. Contohnya akal tu al-fawakiha illa at-tufah ya. Saya makan buah-buahan ya, kecuali apa? Apelnya. Baik. Ini mustasna minhunya mana? Fawakih. Mustasnanya at-tufah. Nah, at-tufah ini wajib nasab, boleh nasab atau yang ketiga sesuai dengan jumlah. Kedudukan dalam jumlah. Ini kalamnya apa ini? Tam. Karena ada mustasna minhu. Kemudian apa? Musbat. Tam musbat apa? Wajib. Maka ini tufa wajib nasab. Karena kalamnya tam dan musbat ya. Hadara at-tullabu illa Zaidan. Hadir para murid kecuali Zaid. Ya. Ini juga kalamnya apa? Tam musbat. Maka Zaidan wajib nasab ya. Nah ini macam-macam adat istisna ini sudah Anda sebutkan ya. Illa ghairu siwa ada hasya dan khala ya. Nah kemudian bawahnya ya. Mustasna dengan illa ya. Karena mustasna nanti ada tiga. Mustasna dengan illa, mustasna dengan ghairu dan siwa. Yang ketiga mustasna dengan ada, khala dan hasya. Nah sekarang dengan yang illa dulu ya. Wajib nasab. Nah, jika kalamnya positif, ya wajib nasab ketika kalamnya apa? Positif. Kita tambahkan ketika dia kalamnya positif dan apa? Tam. Ya. Baik. Karena kalamnya dia positif dan tidak tam, itu juga nggak ada. Contoh gini, hadoro illa Zaidun, ada nggak? Nggak ada ya. Makanya bahasa dia itu ya wajib nasab jika kalamnya positif. Ini bisa juga. Karena positif itu pasti tam. Sama seperti mufarrad pasti manfi gitu. Bisa nggak? Jadi gini nih, kalau tam itu bisa musbat bisa manfi.
Tapi kalau musbat pasti tam. Nah, gitu. Kalau manfi itu bisa tam, bisa mufarraq. Tapi mufarraq pasti manfi. Nah, ini keren rumusnya ini. Coba Anda tulis ya. Anda tulis lagi rumus tam ya. Nah, ini apa? Musbat ya. Ini apa? Mufarraq. Ini apa? Manfi. Anda lihat dari sebelah kanan ya. Nah, kalau tam itu bisa musbat, bisa manfi. Mufarraq pasti manfi. Sekarang dari sebelah kiri. Ya. Musbat pasti tam. Kalau manfi bisa tam, bisa mufarraq. Nah. Baik. Jadi dimaksud dalam muhtarat itu ya. Nah, kalamnya dia wajib apa? Wajib nasab. Dia ngelihatnya dari sebelah kiri. Nah, kan? Ketika kalamnya musbat, kenapa kok dia nggak mengatakan tam? Karena musbat pasti tam. Gitu. Paham di muhtarat ini? Karena dia hanya mengatakan apa? Wajib nasab jika kalamnya apa? Positif. Ya. Nah, kita tambahkan musbat. Tanpa ditambahkan musbat pun itu nggak akan salah. Kenapa? Karena dia ngelihatnya dari sebelah kiri. Karena kalam musbat dia pasti apa? Tam. Baik. Nah, sekarang yang kedua ya, boleh nasab atau mengikuti i'rab mustasna minhu itu dalam bahasa lain itu sebagai badal, bisa ditambahinnya. Jika kalamnya apa? Negatif. Berarti apa dia? Bahasa lainnya manfi. Dan disebutkan mustasna minhu itu berarti apa? Tam, ya kan? Berarti tam manfi itu bahasa mudahnya gitu malahan. Maka dia apa? Jawaz, ya, jawaz. Bingungannya bisa masuk. Hah? Bingungan mutarotnya. Iya, makanya itu. Pokoknya itu lebih enak ya. Makanya muhtarat itu kenapa kok yang disebutkan mustasna? Karena dia belum menjelaskan ini. Kalau dia jelasin ini dulu, nggak perlu nyebut-nyebutin itu, langsung tam mufarraq gitu. Jadi makanya Ana bilang kita yang ketiga itu sebelum bahas ahkam mustalahat dulu. Nah, ini nggak ada ini. Bahkan ini di jurumnya itu nggak ada, Pak. Ini Ana tambahkan ya. Hah? Nggak bisa. Bingung benar. Baik. Nah, kemudian hukum yang ketiga dibaca menurut jabatannya. Ya, ini maksudnya ini nih. Ala hasabi mauqihi fil jumlah ya. Dibaca menurut jabatannya ya. Apabila kalamnya apa? Negatif berarti manfi. Dan mustasna minhu disebutkan. Berarti apa dia? Manfi tam. Nah. Sebentar. Tidak disebutkan afan ya. Mustasna minhu tidak disebutkan. Berarti apa? Mufarraq ya. Jadi kalamnya negatif dan tidak disebutkan apa? Jadi dia bacanya dari sini dia. Kalau kita kan bacanya dari sini nih. Kalau dia baca dari sini ya. Nah, manfi dan tidak disebutkan apa? Mustasna minhunya ya. Karena kalau ini kan ada dua kemungkinan kan Anda sebutkan tadi ya. Bisa tam, bisa dia bacanya dari sini muhtarat itu. Kalau kita bacanya dari sini, boleh. Nah, kalau kita baca dari kiri ya, ini baca kiri, Anda tulis saja sini ya. Nah, ini baca kanan ya. Nah, gitu. Berarti kalau musbat pasti dia tam, berarti apa dia? Ujub ya. Kalau dari kiri ya. Nah. Baik.
Kalau manfi dia tam jawaz ya. Kalau manfi dia mufarraq ala hasabi mau fi'ihina. Nah kira-kira ketemu nggak hasilnya? Hasilnya sama nggak? Sama ya. Dia hanya mutarad menyebutkan yang wajib nasab adalah musbat. Dia berhenti sini nggak akan keliru. Karena dia musbat pasti apa? Tam. Sama juga. Kita katakan tam musbat. Nah, kenapa kita perlu menyebutkan tam musbat? Karena ada dua kemungkinan. Gitu. Kalau kita bacanya dari kanan, tam musbat. Karena ada taman. Makanya ketika kita menyebutkan tamnya dulu, perlu menyebutkan musbat. Tapi ketika menyebutkan musbat, nggak perlu tam. Karena musbat hanya tam. Ini bonus di mana ini? Nah gini, kalau yang depannya tam ya, ini kelihatan ya. Ini tam, ya kita perlu menyebutnya apa? Musbat. Tapi kalau di sini musbat, nggak perlu tam di sini, karena pasti apa? Tam ya. Gitu. Nah, ya untuk memahami muhtarat ini ya. Baik. Nah, demikian juga yang kedua muhtarat itu boleh nasab jika kalamnya negatif. Nah, dia kan mulai dari sini kan, kalamnya negatif dan ada mustasna minhu. Berarti kalau manfi harus sebutkan apa? Tam kalau di sini ya. Kalau dia nyebutin manfi di sini, oh ya manfi di sini. Oh, atau kita ini nih, apa namanya? Oh ya boleh, manfi. Ini harus sebutkan apa? Tam. Tapi kalau kita mulainya dari sini ya, dari sini ya. Sebentar. Jadi bingung juga. Dua. Oh ya, manfi harus bukan? Nah. Sebentar. Oh, kacau rumusnya ini. Kalau manfi ada dua kemungkinan. Manfi tam. Tapi kalau tam, oh ya, kalau ini tetap harus sebutkan karena ini juga tam ada dua kemungkinan ya. Kalau ini ya, nah, kalau ini tetap tam ya, tam juga harus sebutkan apa? Manfi ya. Karena dia sama-sama cabangnya dua ya. Nah, ini kan dua nih cabangnya. Demikian juga yang ini kalau dari kanan juga cabangnya dua. Kalau ini balance ya. Nah kalau yang terakhir ya sesuai dengan kedudukan. Kalau kita baca dari mana itu? Kanan langsung mufarraq kan? Kalau di sini dibaca dari mana? Kiri kan ya? Kalamnya negatif dan tidak disebutkan mustasna minhu ya. Jadi dia gini. Berarti dia apa? Manfi dan mufarraq. Nah kalau baca dari kanan baru ini cukup apa? Mufarraq. Karena mufarraq pasti apa? Manfi. Nah gini. Tambahin lagi nih. Nah, gitu. Kalau kita baca dari kanan ya, tam musbat. Tapi kalau baca dari kiri cukup musbat. Ya, ini baca dari kiri, manfi, tam manfi. Ini sama ya, karena ada dua kemungkinan dua-duanya. Nah kalau ini baca dari sebelah kiri, manfi harus disebutkan apa? Yang mufarraq, karena ada kemungkinan ini. Ya. Tapi kalau dibaca dari kanan, mufarraq saja, karena cuma ada satu kemungkinan. Jadi yang sama-sama dua yang ini. Kalau yang ini dan ini boleh salah satunya, kanan atau kiri ya. Coba rumusnya diulang-ulang terus di rumah ya. Ini besok kita latihan sampai jungkir balik pokoknya ya. Rumusnya aja apa aja. Kalau ngapalin rumus, kalau ngapalin rumus pilih salah satu, mau baca kiri atau baca kanan.
Ini umum. Kalau muhtarat itu baca kiri. Kalau muhtarat itu baca kiri. Ya. Kalau kita tadi baca kanan. Ya. Nah, apa sih maksud Anda itu? Anda sebutkan baca kanan dan kiri karena setiap kitab itu beda-beda. Supaya kita bisa paham semuanya. Ini baca kanan atau baca kiri gitu. Baca kanan, baca kiri itu rumus Anda ini ya. Nanti kalau nyari kitab lain baca kanan, baca kiri yang mana ini? Ini bahasa Anda. Ini jadi samping. Baik. Nah, jadi untuk menentukan hukum ini, ya, ini nggak perlu dimasukkan. Ya, yang tengah ini apa sih maksudnya muttasil munqati? Ini menjelaskan secara makna, gitu. Ini untuk masuk dalam tafsir nanti sebetulnya, ya. Secara makna. Tapi secara hukum i'rab, muttasil munqati nanti kembali ke sini. Ini hanya menjelaskan secara makna. Apakah mustasna bagian dari mustasna minhu atau tidak, gitu. Itu aja. Ini nggak masuk dalam hukum, karena di dalam jenis ini nanti udah masuk ke sini. Jadi kalau menjelaskan hukum dipakai ini dan ini ya, gitu. Apa? Itu nanti gini, apa ya? Baik. Nanti antara tam muttasil munqati itu jangan dihubungkan, gitu. Kalau hukum ya. Kalau hukum, tergantung ini saja ya. Tapi ketika Anda bisa merenungi lebih dalam lagi dari apa yang Anda renungi ini, ya tafadhol, kita nanti diskusi ya. Saya tahu ketemu rumus baru lagi gitu kan ya. Ada baca dari atas sama bawah gitu ya. Ini coba nanti diulang-ulang terus ya masalah ini ya, karena ini sangat penting ya. Apa? Iya, ini kalau bisa rumus yang pendek ini diperbesar kalau bisa ya. Ini. Baca kanan, baca kiri. Kalau mau gabungan kanan kiri ya ini ya. Nah. Nah, kalau ini istilah yang supaya kita memahaminya ya. Supaya nanti pas itu disebutkan mustasna itu nggak perlu lagi tam gitu aja langsung. Nggak ada mustasna minhu mufarraq, selesai gitu. Kalam positif musbat, kalam negatif manfi, gitu aja. Jadi biar simpel ya. Nah. Jadi ya ini baru mustasna yang pertama dengan ilah. Ya. Nanti masalah ghair, meskipun dia ada tul istisna, tapi cara baca dia apakah ghairu ataukah ghaira ataukah ghairi itu sesuai dengan hukum mustasna di dalam ilah, kan? Jadi cara baca ghair ya. Contoh gini ya, Anda sebutkan misalnya nggak pakai ilah ya. Hadara at-tullabu ya, ghaira Zaidin. Nah, setelah ghair pasti jar karena dia mudhof ilaih. Nah, kenapa kok ini bisa ghaira? Ini sesuai dengan bacaan mustasna dengan ilah gitu. Nah, ghaira kenapa dia itu ghaira? Ini sesuai dengan hukum mustasna yang dengan ilah. Kan sama kan? Ada orang murid kecuali Zaid, ya kan? Nah, ini hukumnya hukum ghairanya itu sesuai dengan hukum mustasna yang dengan ilah. Jadi bedanya beda. Iya, contohnya ini. Mahadara. Nah, hukum mustasnanya apa ini? Domah kan berarti mahadara ghairu Zaidin. Ya gitu. Jadi ini diambil hukumnya aja. Ganti ini, nah ini pasti dia mudhof ilaih. Kalau ini enggak sulit mikirin ini ya. Tapi mikirin ininya. Sudah kamu duduk sebentar, kita pahami secara terperinci ya. Tapi dengan kita agak sedikit cerdas juga ya meneliti itu, nanti nggak sulit insyaallah. Anak dulu ya pusing juga mikirin ini gimana sih? Nggak anak teliti. Oh gini, ternyata hanya gini doang gitu. Anak justru malah jelasnya ini setelah anak teliti sendiri nih. Berarti kalau goiro atau itu bisa pakai hukum itu juga saja. Maka ustaz dan tam gitu ya.
Ya, nah, sahih. Sahih. Tapi dia misalnya goironya nasab, berarti mustaq sama tam. betul ya. Misalkan ya, kenapa kok dia itu nasab ya? Karena ini kalamnya apa? Tam. Tam mustaq. Kalau tam kan berarti ada mustasna minhunya. Tam dan musbat. Nah, tam musbat itu hukumnya apa? Tam musbat wajib nasab. Nah, ini masuk ke sini gitu. Adapun yang ini mustasnanya ini selalu apa? Jer dia. Yang kita pikirkan justru adat istisnanya ini sahih, betul. Tapi diletakkan harokatnya jangan di sini lagi, tapi di dia ini. Sama hukumnya sama. Jadi hukum ghair adalah hukum mustasna dengan ilah. Ya sama hukumnya tetap ini gitu. Misalkan ini ya, kenapa kok mahadara ghairu Zaidin? Kenapa ghairu? Karena ini kalamnya apa? Mufarraq manfi. Mufarraq manfi ala hasbi mawqi'i. Makanya mahadara ghairu berarti fa'ilnya apa? Hadara gitu. Jadi dia maju gitu. Bisa ya. Kan sesuai dengan kedudukannya ya. Kalau goiri berarti dia mufarraq sama manfi. Seperti la ta'bud min ghairillahi gitu. Itu kelihatan ya. Ini kan kalamnya apa? Mufarraq kan. Nah. Kalau Ustaz, kalau ghairul maghdubi alaihim itu kita ghairi dari mana? Oh, dia badal dia. Nah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ya. Sebentar. Ghairi apa bukan ghairu ya? Nah, itu sebagai badalnya dia. Nah. Nanti sebenarnya ghair itu bisa lebih meluas lagi dia sebenarnya pembahasannya ya. Cuman kita bahas konteks di dalam ada atau tidaknya mustasna dan mustasnanya gitu. Jadi sebenarnya ada pembahasan lebih luas itu. Nah. Itu kan siratal ladzina. Nah, dia badal dari alladzina ya, siratal ladzina. Nah, alladzina kan dia mudhof ilaih kan ya. Afwan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh, gantinya dari him ya. Nah. Baik, insyaallah kita bahas ya. Jadi tolong 4 hukum ini diulang-ulang lagi ya. Nah, mustasna itu seperti itu ya. Ini enggak sulit kok. Nah. Kita katakan terus ya, mustasna mudah. Meskipun hati berontak ya, sulit, enggak mudah gitu. Jadi enggak apa kita berperang dengan hati untuk masalah mustasna ya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.